Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Darmina Darus selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Talita Mutiara dari Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan 5 poin penting dari bab 1 sampai bab 4. Hakikat sejarah Indonesia, ejaan yang disempurnakan, pengertian kata dan istilah, kalimat. Bab 1. Hakikat sejarah Indonesia. Apa saja sih hakikat sejarah Indonesia? 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 2. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 3. Variasi bahasa. 4. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad 7 sampai 9 bahasa dijadikan sebagai wadah komunikasi. Lalu pada abad 14 sampai 16 ditemukan sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa dari tahun 1380. Pada angka tahun itu dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Pada abad 16 sampai 18 dalam 2 abad ini, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya dan bahasanya juga. 4. Alat penghubung antara budaya dan juga antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan serta pemerintahan. Dan 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan bahasa di antara sesama masyarakat hanya sebatas variasi yang disebabkan perbedaan penggunaan bahasa yang sama pada ranah yang berbeda-beda. Ada beberapa variasi bahasa di antara sebagai berikut. 1. Variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Akan tetapi, dalam variasi tulis, informasi atau pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi pembaca sesudahnya. 2. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan kawan bicara, sikap dingin atau sikap santai pembicara. Variasi bahasa dialektal. Perbedaan dalam penggunaan satu bahasa yang sama yang disebabkan oleh perbedaan daerah penggunaan seperti itu disebut variasi dialek atau variasi daerah. Variasi baku tulis dan baku lisan. Bahasa Indonesia resmi seperti yang digunakan dalam penulisan buku pelajaran atau karangan ilmiah lainnya, termasuk ke dalam variasi baku tulis. Variasi baku lisan adalah dasar untuk menyebut bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebutan bahasa yang baik mengacu kepada ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Pembentukan sebuah kata atau kalimat misalnya dianggap benar jika yang dihasilkan itu mengikuti kaidah yang berlaku. Variasi bahasa di sini mengacu kepada kata pilihan dalam menghasilkan kalimat yang akan berpengaruh terhadap makna kalimat. Bab 2. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Van op Huijsen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Komponen-komponen ejaan: pemakaian huruf, huruf kapital, huruf tebal, huruf miring, penulisan kata.
Huruf kapital. 1. Huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. 2. Huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pergi? Huruf miring. Huruf miring yang biasa kita pakai dan kita lihat dalam cetakan kegunaan huruf miring yaitu untuk menunjukkan kata atau istilah, seperti negara ini telah mengalami 4 kali kudeta. Untuk penguntitan judul buku, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Huruf tebal. Kegunaan huruf tebal yaitu 1. Menuliskan judul, bab, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya. 2. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, kelompok kata. 3. Menuliskan tema, sublema, dan lambang bilangan yang menyatakan polisemu. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, seperti buku itu sangat menarik dan dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Kata turunan. 1a. Imbuhan ditulis dengan bentuk dasarnya, seperti berjalan, petani. B. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung pada singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia, seperti mem-PHK-kan, di-upgrade. 2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan, kata awalan atau akhiran ditulis dengan kata yang langsung mengikutinya, seperti bertepuk tangan, sabar, luaskan. Bentuk ulang. 1. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, seperti anak-anak, mata-mata, buku-buku. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, seperti perundang-undangan, memata-matai. Gabungan kata. 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, seperti duta besar, meja tulis, orang tua. 2. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, seperti radioaktif, beasiswa, daripada, matahari. Suku kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar A. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya ada di antara kedua huruf vokal itu. 2. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali bilangan itu dipakai secara berurutan. 2. Angka yang menunjukkan bilangan atau besar dapat dieja sebagian. Bab 3. Kata dan istilah. Pengertian kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh 2 buah spasi dan mempunyai satu arti. Kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta yaitu kata, yang berarti konversasi, bahasa, cerita atau dongeng. Namun dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kata mengalami penyempitan arti semantis menjadi kata. Pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna yaitu ganda atau polisemi. Sumber kata dan istilah. Sumber kata. 1. Dari bahasa Melayu. 2. Dari bahasa-bahasa daerah yaitu serumpun. 3. Dari bahasa asing. 4. Bahasa Sanskerta. 5. Bahasa Arab, Parsi, dan Tamil. 6. Bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Sumber istilah. Ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut. 1. Dari bahasa Indonesia atau Melayu. 2. Dari bahasa daerah yaitu serumpun. 3. Dari bahasa asing. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata.
Kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Bab 4. Kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru sepadan dengan intonasi final. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri 4 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Ciri-ciri subjek. A. Subjek harus definit. B. Subjek merupakan jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. C. Subjek biasanya diisi oleh kategori nomina atau prasa nominal atau pronominal dengan peran pelaku atau pokok. D. Subjek biasanya berposisi di awal kalimat atau di depan predikat. E. Subjek tidak didahului kata depan. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Jenis kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas saku klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, ada yang berhubungan secara setara, koordinatif, dan bertingkat, subordinatif. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, pel, dan K jika predikat menghendaki kehadirannya. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O saja, dan ket saja. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola PS. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik. Permutasi tidak mengharuskan urutan PS, tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Syarat kalimat efektif yaitu 1. Kalimat efektif harus gramatikal. 2. Kalimat harus mempunyai subjek dan predikat. 3. Subjek tidak boleh didahului oleh kata depan. 4. Predikat dan subjek tidak diselipkan kata lain. 5. Keterangan tambahan terletak di sebelah kanan unsur yang diterangkan. 6. Kalimat efektif harus lugas. 7. Kalimat efektif harus sejajar. Nah, itu tadi penjelasan materi dari bab 1 sampai bab 4. Terima kasih. Dadah.